Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hamdi Hasan. Saya dari Fakultas Pendidikan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul permintaan. Dalam kajian ekonomi mikro, pembahasan didasarkan pada perilaku individu sebagai pelaku ekonomi yang berperan dalam menentukan harga dalam mekanisme pasar. Mekanisme pasar sendiri adalah interaksi yang terjadi antara permintaan dan konsumen dan penawaran dari produsen, sehingga terbentuknya harga pasar dari perpaduan tingkat kekuatan permintaan dan penawaran. Teori permintaan konvensional menurut Gregory Makin dalam bukunya yang berjudul Pengantar Mikroekonomi menuliskan bahwa permintaan adalah sejumlah barang yang diinginkan dan dapat dibeli oleh pembeli. Kita tahu bahwa untuk barang ataupun apapun ada banyak hal yang menentukan jumlah yang akan diminta pembeli, namun ketika kita menganalisis bagaimana pasar bekerja, suatu hal yang sangat berperan adalah harga barang tersebut. Jumlah permintaan barang meningkat pada saat harga barang turun dan menurun pada saat harga naik. Jumlah permintaan barang berbanding terbalik dengan harga. Hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Jadi pada pemahaman bahwa Jadi dapat dipahami bahwa jika harga naik maka jumlah barang yang diminta sedikit sebaliknya. Ada beberapa memengaruhi permintaan sebagai berikut. 1. Apabila harga naik, pembeli akan mencari barang lain yang dapat menggantikan barang tersebut. Sebaliknya, jika harga turun, maka pembeli cenderung menambah pembelian atas barang tersebut. B. 2. Kenaikan harga membuat pendapatan real konsumen berkurang sehingga memaksa konsumen mengurangi pembelian terutama pada barang yang naik harganya. Teori permintaan Islam menurut Ibnu Taimiyah, permintaan suatu barang adalah harus terdapat sesuatu yang digambarkan dengan istilah rogbah fil al-syai yang diartikan sebagai jumlah barang yang diminta. Secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional, namun ada batas-batasan tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim dalam keinginannya, seperti mengkonsumsi barang yang halal dan juga batasan dalam membelanjakan uang. Selain itu, orang muslim berlebih-lebihan dan harus mengutamakan kebaikan dalam diperolehkan dengan tujuan kemegahan, kemewahan serta mubazir. Ada beberapa yang mempengaruhi permintaan dalam pandangan Ibnu Taimiyah. 1. Keinginan masyarakat terhadap suatu barang berbeda-beda dan berubah-ubah. Jika masyarakat telah memilih suatu barang, maka akan mengaruhi jumlah permintaan suatu barang tersebut. 2. Jumlah permintaan pada suatu barang. Jika permintaan pada barang tersebut meningkat, maka harga barang juga akan ikut meningkat. 3. Kualitas pembeli.
besar tingkat pendapatan maka semakin tinggi kualitas masyarakat untuk membeli. 4. Cara pembayaran. Jika metode pembayaran tunai biasanya permintaan tinggi. 5. Biaya transaksi. Apabila biaya transaksi akan suatu barang rendah, maka permintaan akan meningkat. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri. Bila ada kata-kata yang saya dari awal hingga akhir ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.